warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maulid Nusantara. Seperti biasa nih. Nah, ini trip kita terakhir, nggak kerasa ya. Udah hampir terakhir aja Kang ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bisa memberikan inspirasi. Dan nanti kalau kawan-kawan Maulid Nusantara, sobat-sobat Nusantara, kalau mau ke kota Bandung ya kontak kita, gitu ya, ada di Unicom. Sebelumnya, saya Doni Malaya Firdaus. Saya Sony Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Seperti biasa, Sobat Nusantara, Indonesia pasti bisa. Nah, kita sekarang ada di mana, Kang? Di alun-alun Kota Bandung, Pak. Alun-alun Kota Bandung. Dan di situ ada Masjid Raya Bandung. Bandung ya. Tentunya yang kita banggakan di sini. Ya, Pak. Nah, di sini lapangan luas, biasanya ada keluarga suka main-main di sini, main bola dan seterusnya, ya. Acara-acara keluarga gitu ya. Nah, nanti sobat-sobat Nusantara jangan lupa kalau ke Bandung wajib berkunjung sini karena ini sini juga dekat dengan Jalan Asia Afrika ya, Kang ya? Iya, Pak. Jalan Asia Afrika. Pokoknya the best lah insya Allah karena pusatnya di sini salah satunya. Oke. Seperti biasa, selamat menyaksikan ya. Berasun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Pantesan belum ada yang lemes ya. Baik. Selamat pagi juga semuanya dan selamat datang di Bandros ya Bapak Ibu. Sebelumnya sudah pernah ke Bandros belum? Sudah belum? Belum ya. Yang belum kemungkinan besar dari luar kota. Benar ya? Dari mana? Kota. Ada lagi yang belum ketemu. Tapi dari Bogor. Bukan? Solo. Oh, baik. Selamat datang ya di kota Bandung. Sekarang Akang Teteh ini pergi Bandros. Naik apa namanya? Ada yang nggak sih Bandros itu apa? Apa? Oh, Bandung Tour on Bus ya. Akang Teteh ini sekarang sedang melakukan tour di kota Bandung dan lama turnya mungkin sekitar 40 sampai 45 menit ke depan. Dan mungkin perkenalkan, nama saya Ali dan driver hari ini adalah Ali. Oh ya, jadi Ali-Ali di jalan gitu ya. Jadi Ali yang sekarang menemani Akang Teteh selama perjalanan di Bandros ini ya. Nah, nanti selama perjalanan di Bandros ini Akang Teteh akan mendapatkan informasi tentang tempat dan jalan yang akan kita lewati. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Satu pertanyaan 15.000 aja. Oh enggak ya? Gratis kok teh, nggak usah takut. Nah, dari jalan Asia Afrika yang di sebelah kiri Akang Teteh ini alun-alunnya kota Bandung. Dari jalan Asia Afrika ini kita akan belok ke kanan. Sip. Akan belok ke kanan, kita masuk ke ini namanya Bancai. Jadi area Bancai ini dulunya dijadikan sebagai tempat istirahat untuk kuda dan kusir. Karena dulu transportasi yang paling banyak digunakan adalah transportasi dengan tenaga kuda. Sampai sekarang masih ada beberapa istal dan kamar kecil untuk kusir dan kuda istirahat. Istal-istalnya ada di sebelah kanan Akang Teteh. Nah, ini nih yang sebelah kanan depan Akang Teteh ini adalah istal-istal kuda yang dulu dijadikan sebagai tempat untuk istirahat kuda dan kusir ya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menyimpan kuda cadangan. Jadi karena kalau kuda terus dipaksakan untuk berjalan sambil membawa muatan yang cukup berat, pasti kudanya akan capek, kemudian sakit, bahkan bisa mati juga ya. Jadi mereka sengaja menyimpan kuda-kuda cadangan mereka. Kemudian di sebelah kanan Akang Teteh nih, di sini ada salah satu situs yang cukup penting. Ini tempat di mana Bung Karno pernah dipenjara. Ini adalah situs sel penjara Bancai namanya. Dan di situs sel penjara Bancai ini Bung Karno dipenjara kurang lebih selama 14 bulan deh. Ya. Jadi dulu di sebelah kanan terdapat rumah tahanan Bancai. Kemudian kalau ke sebelah kiri ini namanya jalan apa? Coba. ABC ya. Jalan ABC. ABC ini nggak ada sangkut pautnya dengan kopi, kemudian dengan saus. Terus satu lagi apa coba? Dengan batu baterai ya. Nggak ada sangkut pautnya. Tapi untuk jalan ABC ini sebetulnya singkatan dari Arab, Bumi Putra, dan juga Cina. Jadi ada dulu ras yang paling banyak tinggal di area tersebut adalah 3 ras yang barusan saya sebutkan. Nah, ini di sebelah kanan adalah Menara Sipir. Dulu Menara Sipir ini ada di 4 penjuru. Sekarang Menara Sipir ini dijaga sama tukang batagor ya kan. Nah, sambil jualan gitu, sambil jaga juga Menara Sipir. Nah, kemudian sebelah kanan ini Masjid Al-Imtizaz namanya. Masjid yang desainnya berbeda dengan masjid kebanyakan yang ada di kota Bandung. Jadi masjid ini didesain dan masih Bandung ya. Ada yang tahu kalau Sungai Gunung ini sudah dinyatakan sebagai sungai terpanjang di dunia. Alasannya karena melewati Asia Afrika ya. Jadi tapi ini ada adik-adik takutnya nanti ada soal
dari sekolah, sungai terpanjang di dunia itu Sungai Nil ya Dede ya. Jangan ditulis nanti Sungai Cikapundung, wah salah nanti ya. Sungai terpanjang di dunia itu Sungai Nil. Nah, kalau ke sebelah kanan ini Braga Pendek namanya, dan kita sekarang masuk ke Braga Panjang. Berada di Jalan Braga Panjang. Sampai sekarang masih ada beberapa toko yang masih operasional, dan mereka sudah beroperasional dari tahun 1929. Salah satunya adalah toko roti Sumber Hidangan yang ada di sebelah kanan Kang Tete. Nah ini nih. Cuman sekarang sayang masih belum buka ya Teh. Dan mereka biasanya buka jam 10. Ini salah satu toko roti yang sudah buka dari tahun 1929. Kemudian di area Jalan Braga ini dulunya banyak terdapat penjual orang-orang yang menjual produk-produk fashion, dan mereka berasal dari Paris, Prancis. Jadi tidak hanya orang Belanda yang tinggal di Kota Bandung, banyak orang-orang Eropa lain juga yang tinggal di Kota Bandung. Nah, untuk yang berkebangsaan Paris atau Prancis, mereka itu menjual produk-produk pakaian deh. Makanya julukan Kota Bandung, ada yang tahu nggak julukan Kota Bandung itu apa? Paris Van Java itu dulu hadir di sini, gitu ya. Karena baju-baju yang mereka jual itu diimpor langsung dari Paris, Prancis. Bahkan ketika seorang desainer terkemuka launching sebuah baju di Paris, Prancis, 2-3 minggu kemudian itu baju tersebut akan dijual di sini. Jadi ini bisa dibilang sebagai highlight Kota Bandung. Ya. Bahkan banyak sekali orang Eropa yang pengen maju. Nah, kalau di sebelah kanan ini mau disebut namanya. Mereka sudah buka juga dari tahun 1923. Sekarang namanya diubah jadi Braga Permai. Sudah yang pernah makan di sini? Cobain? Belum? Nanti kalau punya waktu ya boleh ya untuk makan siang atau makan malam. Bahkan restoran Braga Permai ini menjadi salah satu restoran favorit almarhum B.J. Habibie ketika di Bandung ya. Beliau suka menyempatkan untuk makan siang dan makan malam di restoran Braga Permai. Kemudian perbedaan lain Jalan Braga dengan jalan lain yang ada di Kota Bandung itu dari jalanan yang kita lewati. Ini menggunakan batu andesit, jadi batu yang biasa digunakan untuk candi gitu ya. Jadi cuma ada satu jalan yang menggunakan batu andesit itu Jalan Braga, karena saking istimewa batu, jadi dibedakan. Dan juga area yang kita sekarang lewati ini, area Gang Singaraja, jadi memang pada saat awal pembangunan area ini memang diperuntukkan untuk hiburan. Ya, makanya banyak orang sampai sekarang. Bahkan kalau malam hari Jalan Braga ini berubah fungsinya jadi puskesmas. Ada yang tahu singkatan puskesmas itu apa? Pusat kesenangan mas-mas. Karena memang banyak mas-mas kalau malam ya. Ada yang main, banyak yang main. Nah, ini yang disebut dengan viaduk. Ini jembatan ini kita mencontoh bangunan-bangunan jembatan yang ada di belakang. Karena di area Kota Bandung ini nggak ada kanal, kalau di belakang banyak kanal yang buat jembatan di atas kanal. Tapi karena di Bandung hanya ada sungai, jadi mereka membuat itu di atas sungai. Dan jembatan kereta ini yang salah satu yang menjadikan Kota Bandung ini mulai menggeliat perekonomian ya. Karena pengantaran barang itu lebih cepat, kemudian juga di samping barang yang diangkut. Balai Kota, area ini mungkin sekarang masih belum bisa dikunjungi sama Bapak Ibu, tapi sebetulnya area ini bisa dibuka untuk umum, gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa taman, jadi kayak ada taman Badak Putih, kemudian ada taman Babi. Nah, kalau taman Babi ini ada di tengah dari area kantor wali kota.
dan ada juga Taman Dewi Sartika juga, bahkan ada kebun binatang ini juga ya. Nah ini kantornya, kantor wali kota sebelah kanan Bapak Ibu, ini kantor wali kota, dan dulunya di area kantor wali kota ini terdapat gudang penyimpanan kopi. Bahkan untuk area ini, area Jalan Wastu Kencana ini dijadikan sebagai area atau tempat dibangunnya gudang penyimpanan kopi. Ya, karena di akhir tahun 1800-an, area Parahyangan ini merupakan salah satu area penghasil kopi terbaik. Dan juga di pemasarannya itu tujuannya itu ke Eropa. Jadi bukan dipasarkan di Indonesia. Nah di sebelah kanan ini adalah Tugu Sister City, tugu yang itu bentuk kerjasama antara Kota Bandung dengan kota-kota besar lain yang ada di dunia. Yang barusan kita lewati itu dengan Texas, ya. Kota yang ada di Amerika. Nah ini di sebelah kanan rumah dinas dari Pangdam 3 Siliwangi. Rumah yang dulunya milik seorang pengusaha kopi, namanya Dr. Agus Widodo, dan beliau memang memiliki lahan yang cukup luas di kota Bandung, dan beliau itu sebetulnya bekerja di militernya Belanda, dan beliau menjadi spesialis bedah. Jadi beliau dokter, tapi beliau menjadi pengusaha kopi juga. Jadi gudang-gudang kopi yang berada di daerah Wastu Kencana yang kita lewati itu dulunya milik beliau, ya. Jadi lahannya cukup besar sekali. Dan beliau dulunya mendapatkan biji kopi yang ditanam di area Parahyangan itu didapatkan dari Yaman. Nah, ternyata hasil kopi yang ditanam di area kota Bandung ini, hasilnya itu melebihi kopi asal dari biji kopi yang beliau bawa. Jadi rasanya jauh lebih enak kopi yang ditanam di area Parahyangan. Nah kemudian di sebelah kanan ini Jalan Purnawarman, ya. Area Jalan Purnawarman ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencari produk-produk elektronik seperti handphone, kemudian laptop, dan juga barang-barang elektronik lain kayak misalnya printer, dan masih banyak juga yang lain. Kalau ke sebelah kanan ini Jalan Merdeka. Di area Jalan Merdeka ini terdapat mall pertama yang dibangun di kota Bandung. Namanya mall apa? BIP ya, atau Bandung Indah Plaza. Nah, kalau sekarang kita berada di jalan apa ini? Apa coba? Jalan Raya, Bu ya. Ini Jalan Insinyur Haji Juanda, atau orang Bandung lebih mengenal jalan ini dengan sebutan Jalan Dago. Ya, jadi ini Jalan Dago, Jalan Dago Bawah. Nah, di area Dago Bawah ini memang ada beberapa bangunan seperti yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau yang di sebelah kanan barusan kita lewati itu namanya Gedung Ditugak. Jadi gedung ini memang dulu dijadikan atau fungsinya itu sebagai villa dan dicat dengan 3 warna, yaitu warna bendera Belanda. Nah, dikler itu adalah tiga warna. Nah, jadi area Jalan Dago ini memang dijadikan sebagai lahan untuk pembangunan villa-villa pada zaman Belanda, contoh rumah sebelah kanan itu. Dan kalau Bapak Ibu main ke arah Dago atas, itu masih banyak villa-villa yang rumahnya itu mirip kayak rumah dari Dr. Agus Widodo tadi. Jadi lahannya cukup luas dan ada bangunan utamanya, kemudian ada juga bangunan-bangunan kecil untuk para pembantu yang tinggal di area rumah tersebut. Nah, ini di sebelah kanan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di area Jalan Dago. Jadi
sekarang itu area Jalan Dago ini berubah fungsinya menjadi salah satu area bisnis. Jadi mulai dari pusat perbelanjaan, hotel, kemudian juga pusat atau tempat makan itu bisa ditemukan banyak di sepanjang area Jalan Dago. Dulu di tahun 90-an banyak sekali terdapat apa coba di area Jalan Dago? Factory outlet, ya. Oh banyak sekali dari mulai Dago atas sampai ke Dago bawah itu banyak sekali factory outlet. Dan cerita dari kenapa di Bandung banyak factory outlet itu karena produsen-produsen baju yang memproduksi baju untuk diekspor ke luar negeri, mereka mendapatkan beberapa produk produksi mereka itu yang yang gagal. Tapi gagalnya tidak sobek gede ya Bu ya. Mungkin karena jahitannya mencong sedikit atau ada lubang sedikit. Itu akhirnya mereka pertama kebingungan untuk dikemanakan sisa hasil produksi mereka. Akhirnya mereka coba untuk jual langsung ke konsumen. Dan ternyata di luar dugaan banyak orang-orang baik dari orang luar kota Bandung ataupun dari luar kota Bandung yang suka sama produk-produk yang mereka jual begitu. Jadi akhirnya di tahun 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an itu banyak sekali menjamur factory outlet di kota Bandung ya, dan menjadikan Bandung ini menjadi salah satu tujuan kota wisata belanja pada saat itu ya. Banyak sekali, kalau Sabtu Minggu pasti macet aja Bandung. Orang-orang dari khususnya dari Jakarta juga datang setiap minggu untuk berbelanja ke Bandung. Nah, kalau sekarang kita berada di jalan di Penogoro, Bu. Jadi untuk area ini, penamaan jalan itu menggunakan nama-nama Raja dan Pangeran. Jadi memang di kota Bandung ini per areanya itu nama jalannya itu sudah dikelompok-kelompokkan. Tujuannya itu untuk mempermudah pencarian alamat di kota Bandung. Mungkin di Solo, di Jakarta juga sama seperti itu ya Teh. Karena pengaplikasian atau penamaan suatu area itu sudah diterapkan ketika Belanda masih memimpin sebagai pemerintah. Jadi banyak warisan-warisan Belanda yang sampai sekarang masih kita gunakan. Bahkan untuk plat nomor kendaraan tuh, plat nomor ini dulu dibuat pada saat Belanda masih memimpin sebagai pemerintahan, begitu ya. Nah, Akang Teteh bisa membayangkan nggak kalau misalnya Belanda tidak menjajah Indonesia, bentuk negara kita itu akan seperti apa coba? Akan seperti kerajaan, ya. Kita teh akan seperti Inggris. Jadi Jawa Barat misalnya dikuasai sama kerajaan Pajajaran, dan wilayah lain dikuasai dengan sama kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan di area tersebut, begitu ya. Tapi sebetulnya tujuan Belanda awalnya itu untuk berdagang. Jadi VOC itu adalah perusahaan dagang Belanda yang mencari rempah-rempah di Indonesia, kemudian nanti dijual di Eropa. Tapi karena mereka melihat ada kekosongan pemerintahan, akhirnya mereka membuat pemerintahan. Gitu, ya. Nah, di sebelah kanan Akang Teteh, di sini adalah gedung yang sudah menjadi ikon dari kota Bandung. Namanya gedung apa? Ini di sebelah kanan, gedung sate. Sudah pernah menghitung belum ada berapa jumlah benda yang mirip dengan satenya itu? Ada berapa jumlah? Seumur hidup Teteh sudah belum ya? Coba dihitung ada berapa? Ada 6 ya Teh. Dan itu sebetulnya bukan sate, tapi cilok ya Teh. Oh bukan ya Teh. Cimol. Nah jadi sebetulnya benda yang mirip dengan sate itu adalah penangkal petir yang dihiasi sama 6 buah bunga lotus. Jadi bunga lotus itu bunga yang satu famili dengan bunga teratai yaitu bunga air. Dan kenapa jumlahnya 6? Karena pada saat pembangunan gedung ini itu adalah total jumlah biaya yang dihabiskan pada saat pembangunan gedung, yaitu 6 juta gulden. Jadi untuk mengingatkan bahwa biaya yang dihasilkan atau dihabiskan untuk pembangunan gedung ini adalah 6 juta gulden. Dan di sebelah kanan ini adalah Taman Lansia namanya. Salah satu taman yang sudah
dibuka untuk umum. Dan maka kita bisa mengunjungi taman-taman kota yang ada di Kota Bandung ini sekarang, karena udah beberapa taman kota tersebut sudah dibuka ya. Kemudian yang di sebelah kiri nih, ada yang tahu nggak di bangunan apa? Ini Museum Geologi. Sudah pernah main ke sini belum? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini ketika akan kita main ke Bandung, saya rekomendasikan buat main ke Museum Geologi ini. Dan bukanya itu jam 10, tutupnya itu sampai jam 2. Ya. Museum Geologi ini merupakan museum terbaik se-Asia Tenggara. Bahkan banyak orang-orang yang dari luar kota Bandung itu datang ke kota Bandung untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi ini. Dan koleksi-koleksi yang ada di Museum Geologi ini tidak ada di museum-museum lain yang ada di dunia. Makanya dinyatakan sebagai salah satu museum terbaik se-Asia Tenggara. Boleh ya? Tiket masuknya hanya Rp3.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Cukup murah. Ya. Dan biasanya kalau Kang Teteh berasal dari luar kota Bandung, misalnya dari Jakarta, dari Solo, ketika punya keponakan atau anak yang umurnya atau berada di kelas di SMP atau SMA, ada studi tour nih ke kota Bandung, biasanya mereka akan datang ke atau mengunjungi Museum Geologi, gitu ya. Dan di depan Akang Teteh ini ada salah satu restoran, namanya restoran apa? Alas Daun. Itu artinya makannya pakai apa? Pakai tangan kalau makan ya. Nah ini jadi memang penyajian makanannya itu menggunakan piring, menggunakan alas daun ya. Nah kalau yang di sebelah kanan Akang Teteh ini pusat dakwah Indonesia atau PUSDAI, dan biasanya acara-acara besar agama Islam itu dilaksanakan di sini ya, takbir akbar, kemudian juga dakwah dari dai-dai besar Indonesia biasanya dilaksanakan di Indonesia. Yang di sebelah kanan nih Radio Republik Indonesia mulai dari Pro 1 sampai Pro 4 dan menyiarkan berita-berita seluruh wilayah Kota Bandung dan Indonesia. Nah kalau yang di sebelah kanan nih, ini salah satu contoh bangunan yang didesain sama Bung Karno, namanya Dwi Warna. Dan ini adalah salah satu contoh gedung yang didesain sama Bung Karno. Jadi memang ada beberapa gedung yang didesain sama Bung Karno di Kota Bandung, baik itu gedung pemerintahan ataupun gedung-gedung hotel misalnya ya, kemudian ada rumah undi juga. Nih, kapan mau main ke Museum Geologi? Kalau masih punya waktu ya, kalau masih punya waktu di Kota Bandung, makasih. Kita akan lanjutkan lagi perjalanannya ya. Nah ini di sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah Museum Geologi ya. Nah bahkan batu-batu yang ada di depan Bapak Ibu ini merupakan batu-batu yang ditemukan di di semua area yang ada di Indonesia. Dan Museum Geologi merupakan museum yang keren kalau menurut saya, karena penyampaian informasinya itu interaktif ya Bu, menggunakan layar, bagus sekali. Nanti bisa dicoba sama Bapak Ibu untuk mengunjungi Museum Geologi. Nah, kalau sekarang kita berada di Jalan Cisangkuy. Untuk area ini buat area yang suka sama wisata kuliner Kota Bandung, Bangga silakan. Di sini banyak sekali berbagai jenis makanan khas Kota Bandung ya. Dan yang paling terkenal di area ini adalah yogurt Cisangkuy. Karena mereka itu membuat yogurt sendiri. Jadi rasanya berbeda dengan yogurt-yogurt yang ada atau dijual di pasaran, karena mereka langsung bikin dan langsung menjualnya ke konsumen. Nah di sebelah kanan nih, ini Taman Kandaga Puspa. Jadi ini kayak apa ya? Kalau dibilang kayak perpustakaannya tanaman, kayak tanaman-tanaman langka yang sudah nggak bisa ditemukan di tempat lain, itu masih bisa dilihat di sini di Taman Kandaga Puspa. Jadi silakan kunjungi ya taman-taman tematik yang ada di Kota Bandung. Nah, kalau yang di depan Akang Teteh ini adalah salah satu pasar barang bekas yang ada di Kota Bandung.
Ini namanya Pasar Barang Bekas Cibenying. Kalau yang suka sama barang-barang vintage atau barang-barang zaman dulu, Akang tadi bisa cari di sini di area Taman Cibenying ya. Bahkan banyak brand-brand original yang dijual di sini dan harganya itu pasti jauh lebih murah dibandingkan Akang Teteh beli di toko ya. Mungkin keadaannya bekas tapi kondisinya masih 80-90% dan harganya sangat terjangkau sekali. Mengasihkan ya. Banyak brand-brand ternama di sini dijual. Jadi mungkin kalau ngelewat selintas ini ya apa pasar barang bekas kayak gini ya. Tapi ternyata di dalamnya banyak harta karun gitu ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke Jalan Citarum ini masih area Masjid Istiqomah. Dan ini buat yang suka sama wisata kuliner juga ya. Banyak ada lontong. Ini dari mulai pagi sampai malam. Jadi biasanya apalagi di jam-jam makan siang itu banyak orang-orang yang yang cari makan ke sini ya, karena harganya cukup murah. Nah, salah satu yang lumayan cukup lama jualannya itu Batagor Taman Citarum yang ada di sebelah kanan Akang itu. Batagor Taman Citarum. Nah, dari sini kita akan keliling Indonesia. Tuh, jadi naik bandros itu tidak hanya keliling kota Bandung, tapi kita akan keliling Indonesia juga tanpa membeli tiket pesawat. Ya. Tidak percaya? Ini kita sudah ada di Lombok, teh. Nanti kita ke Aceh. Itu artinya area ini menggunakan nama apa? Pulau. Ya, jadi kembali lagi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa area di Kota Bandung ini per areanya itu nama jalannya sudah di kelompok-kelompokkan. Ya. Di sini juga di area Jalan Lombok ini buat yang suka sama wisata kuliner dari mulai kaki lima, kedai sampai restoran itu bisa ditemukan di sini. Jadi area ini menggunakan nama-nama pulau. Yang sebelah kanan ini Banda misalnya, ini Lombok. Nanti juga kita ke Aceh. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk di area Jalan Lombok ini, di sini ada bakmi yang cukup terkenal juga. Namanya bakmi dan lomi Lombok nih, yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Biasanya kalau siang itu penuh tempatnya. Nah, ini nih, sekarang lagi masih siap-siap. Nah, dari Jalan Lombok ini kita akan belok ke kanan nih. Ini sudah masuk Jalan Aceh. Bahkan ada jurusan angkot terjauh di Kota Bandung ini, yaitu jurusan Dago Aceh ya Bu ya. Dari Dago sampai ke Aceh. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita akan belok ke sebelah kanan tuh. Nah, jadi kalau misalnya mau keliling Indonesia bisa main-main ke sini aja ya. Paling sekitar 30 menit lah buat keliling Indonesia di area Kota Bandung. Di area ini ada satu rumah yang dijadikan sebagai urban legend yang Kota Bandung. Jadi urban legend itu ceritanya nggak tahu benar apa tidak, tapi terus diceritakan jadi kayak yang benar ceritanya tentang keberadaan rumah yang ada di sebelah kanan Akang Teteh. Nah ini nih ya, rumah apa namanya? Rumah Kentang. Kemudian yang di sebelah kiri kalau ini rumah rusak ya, lagi direnovasi. Barangkali belum tahu jadi saya kasih tahu. Nah, kalau di sebelah kanan ini area Gor Saparua. Untuk area ini sekarang sudah bisa digunakan sama Akang Teteh buat berolahraga. Dan Gor Saparua-nya itu ada di sebelah kanan Akang Teteh tuh, ya gitu. Nah, Gor Saparua ini menjadi salah satu bukti perkembangan musik underground di Kota Bandung di tahun 90-an. Bahkan ada yang bilang bahwa Kota Bandung ini sebagai kiblatnya musik underground di Indonesia. Ya. Nah, beralih ke lahan selanjutnya ini adalah Taman Maluku. Ini taman yang sudah bisa dikunjungi juga sama Bapak Ibu. Jadi silahkan kunjungi. Dan taman-taman tematik seperti ini itu bisa digunakan atau dijadikan sebagai liburan alternatif liburan murah di Kota Bandung. Ya, karena nggak usah beli tiket. Kalau misalnya mau makan, tinggal bawa makanan, ya teh. Bahkan di beberapa taman tematik yang barusan kita lewati itu ada juga lahan untuk bermain anak-anak. Ya.
Jadi anak-anak pasti suka. Silakan. Ada sekitar 14 taman tematik yang bisa dikunjungi sama Bapak Ibu, gratis semuanya. Silakan. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini berbayar kalau yang ini. Ini namanya Taman Lalu Lintas. Tapi sampai sekarang ini belum dibuka, sudah kurang lebih sekitar 2 tahun. Lebaran kemarin sempat dibuka, tapi ternyata si kerumunannya susah dikendalikan, akhirnya ditutup kembali. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa dibuka nih, karena ini salah satu hiburan untuk anak-anak dan keluarga ya Bu ya. Kalau terakhir saya masuk ke sini, itu tiketnya hanya Rp7.000. Dan nanti di dalamnya ada beberapa wahana juga, dan itu nanti bayar lagi. Sekarang kayaknya lagi diperbaiki lagi persiapan untuk akan dibukanya kembali Taman Lalu Lintas ini. Bahkan ada pesawat, kemudian ada namanya itu simulasi untuk berkendara anak-anak juga. Jadi ada lampu stopannya kayak yang berfungsi secara normal. Sebetulnya pembangunan dari Taman Lalu Lintas ini itu dulunya untuk mengenalkan lambang-lambang lalu lintas sejak dini sama anak-anak ya. Jadi anak-anak akan lebih hati-hati lagi nih ketika berada di jalan yang atau di lalu lintas yang sebenarnya. Di sebelah kiri ini bangunan SMP Negeri 2 Bandung, dan bangunan ini dituliskan pembangunan tahun 1913 ya. Ini bangunan yang selanjutnya nih bangunan SMP 5, ini juga tidak jauh masa pembangunannya. Jadi kesimpulannya bahwa di area Kota Bandung ini sebetulnya masih banyak bangunan-bangunan tua yang dibangun di zaman Belanda, tapi tidak terkonsentrasi dalam satu area. Jadi nggak ada yang namanya kota tua di Kota Bandung ini, atau kayak di Jakarta ya ada kota tua, dan yang di Semarang itu kota lama. Jadi nggak ada, karena bangunan itu tersebar di beberapa area di Kota Bandung. Dan juga ada beberapa bangunan yang memang sengaja dibakar sama warga Bandung pada saat itu, pada saat peristiwa Bandung Lautan Api itu ya. Jadi memang ada beberapa bangunan yang rusak, terutama pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, area Kota Bandung ini dulu hanya dibagi menjadi 2 area. Jadi tadi kita itu jalan-jalan di area Bandung Utara, dan setelah melintasi rel kereta api ini, kita sudah berada di Bandung Selatan ya. Jadi untuk utara itu area untuk orang-orang Eropa, dan sekarang kita masuk ke area Bandung Selatan. Dan ini pemukiman untuk area orang-orang pribumi dan juga campuran. Saya katakan campuran karena ada ras Arab juga yang tinggal di sini, ada ras Tionghoa juga, ya begitu. Jadi memang dibagi 2, untuk utara orang-orang Eropa, dan selatan itu untuk orang-orang pribumi. Ada perbedaannya nggak teh antara Bandung Utara dan Selatan? Coba. Kalau Akang Teteh perhatikan pasti langsung, oh iya ini nih, oh iya ini ya. Apa coba? Pohon, ya. Kalau di sana tadi pohonnya banyak gitu. Satu rumah itu bisa 4 sampai 5 pohon dikelilingi sama pohon-pohon mahoni. Kalau untuk area Bandung Selatan ini pohonnya mulai jarang. Bahkan nanti kalau terus kita ke selatan itu lebih terasa panas. Tuh kita sekarang sudah mulai kepanasan ya, Teh. Ya, sudah mulai merasakan kepanasan karena memang pohonnya tidak terlalu banyak untuk di area Bandung Selatan. Yang di sebelah kanan ini Masjid Lao Tse. Ini juga masjid yang desainnya cukup unik, sama kayak Masjid Al-Hibtizaz tadi yang ada di area Cikapuntu. Yang bangunannya itu masih menggunakan atau mengambil unsur-unsur dari budaya Cina, karena memang ini diwakafkan dari orang keturunan yang menjadi mualaf ya. Bahkan untuk di area Masjid Lao Tse, untuk Masjid Lao Tse ini dulu hanya terdapat pusat informasi untuk pusat informasi agama Islam untuk warga keturunan, tapi sekarang berkembang bahkan punya masjidnya, namanya Masjid Lao Tse. Nah, kalau ke sebelah kanan ini area, ada yang tahu nggak ini hotel apa namanya? Ini Hotel Grand Triangle ya, hotel yang dibangun di tahun 1926. Jadi memang hotel ini mengalami beberapa renovasi, bahkan sebelum direnovasi di area ini hanya terdapat
dilakukan sederhana saja, ya. Karena kenapa mereka membangun area penginapan di sini? Karena jalan yang sekarang kita lewati ini Jalan Asia Afrika. Dulunya bernama Jalan Groote Bosweg. Nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Saya akan informasikan tentang lokasi yang ada di sebelah kanan Akang Teteh. Nah, yang di sebelah kanan Akang Teteh ini adalah titik 0 kilometernya Kota Bandung. Dan untuk BDG itu bukan Buduk ya, tapi Bandung. Dan yang di bawahnya itu CLN itu 18 dan sebelahnya itu Padalarang. Jadi 18 km ke arah Cileunyi dan Padalarang dari titik ini. Gitu. Kemudian di atasnya ada stum juga. Stum yang digunakan ya untuk meratakan jalan yang sekarang kita lewati. Jadi sekarang ini kita berada di Jalan Groote Bosweg. Dulu namanya Jalan Groote Bosweg. Dan titik awal dari Jalan Groote Bosweg itu adalah Anyer deh. Dan titik akhirnya itu ada di Panarukan. Jadi panjang dari Jalan Groote Bosweg ini kurang lebih sekitar 1000 km dari Anyer sampai ke Panarukan. Dan ini adalah salah satu jalan penghubungnya. Ya, jadi ini jalan yang sangat bersejarah karena dalam pembangunan Jalan Groote Bosweg ini memakan banyak sekali korban, terutama orang-orang pribumi. Jadi sebetulnya mereka dibayar sama pemerintahan Belanda, tapi ketika uangnya itu dikasihkan kepada para pengawas yang mengawasi para pekerja di area Jalan Groote Bosweg ini, uangnya itu tidak ya dipotong lah yang misalnya asalnya dibayarnya 3.000, jadi yang nyampe ke pekerjanya itu hanya 500 gitu ya. Jadi kemudian banyak juga yang sakit, kemudian kelaparan dan bahkan meninggal pada saat itu. Ini cukup bersejarah sekali Jalan Groote Bosweg. Dan dulu tujuan dari pembangunan Jalan Groote Bosweg ini adalah untuk mempermudah dan memperlancar pengiriman alat-alat pos atau barang-barang pos. Ya. Jadi sepanjang Jalan Groote Bosweg ini pasti akan ada kantor-kantor pos besar. Nanti sebentar lagi kita akan lewati. Dan juga di area tersebut akan juga ada beberapa tempat untuk istirahat kuda dan kusir tadi. Begitu ya. Tapi setelah adanya kereta api, jalan ini akhirnya mulai karena untuk perjalanan menggunakan kuda itu lumayan cukup lama gitu ya. Nah ini kantor pos besar yang ada di sebelah kanan Akang Teteh. Nah jadi pasti akan ada kantor-kantor pos besar seperti ini. Begitu. Nah selain untuk pengiriman barang pos, ternyata ada juga para wisatawan yang datang ke Kota Bandung pada saat ini. Jalan Al-Katiri, ini salah satu marga keturunan Arab. Jadi Al-Katiri itu nama dari keturunan Arab. Akang Teteh kalau yang suka ngopi, Akang Teteh bisa main-main ke Kopi Purnama namanya. Sudah pernah main ke sana belum? Jadi itu Kopi Purnama yang lumayan sudah cukup lama bukannya ya. Nah kalau sekarang kita berada di jalan apa ini? Apa coba? Otista atau Oto Iskandar Dinata. Di sebelah kanan nih Jalan Cibadak. Dulunya dihususkan untuk area pemukiman orang-orang Chinese. Bahkan pemerintahan Belanda membangun juga beberapa tempat ibadah ya di area Jalan Cibadak ini. Kayak GH, dan yang tertua itu adalah Vihara Budi. Kalau ke sebelah kanan ini makam Ibu Raden Dewi Sartika dan juga para orang-orang yang dulu pernah menjabat atau memimpin Kota Bandung di area dalam kaum. Nah, kalau sekarang kita masuk ke jalan Kepatihan, ya, di sebelah kanan Kang Teteh. Dulunya di sini lokasi pasar utamanya Kota Bandung, namanya itu Pasar Ciguriang. Tapi karena mengalami beberapa kali sabotase terhadap pasar ini, akhirnya lokasinya dipindahkan ke lokasi Pasar Baru. Tuh, makanya namanya Pasar Baru. Jadi ini pindahan dari Pasar Baru itu pindahan dari Pasar Ciguriang, gitu ya. Oke, mau sampai ya. Asalnya mau saya ajak ke Pangandaran ini ya Kang Teteh. Cuman kayaknya kejauhan. Baik, Kang Teteh sebentar lagi kita sampai. Saya Ali dan juga Kang Ali. Saya mewakili Kang Ali juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Waktunya sudah digunakan untuk keliling Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat.
Mudah-mudahan juga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Periksa kembali barang bawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.